Oke, my friend, kembali lagi di YouTube channel gue, Mama Solder. Saat lihat orang lain sukses dan kamu bilang dia itu sombong, jangan-jangan dia nggak sombong. Mungkin karena kepercayaannya dirinya dia aja yang sangat kuat. Sedangkan kamu yang bilang dia itu sombong, itu sebenarnya kalian aja kali yang sirik sama dia. Jangan pernah berpikiran buruk tentang orang lain. Ingat, orang sirik tidak akan pernah sukses dan orang sukses tidak akan pernah sirik. Kali ini gue mau ngebahas tentang usaha dan gue kedatangan tamu pengusaha muda asal Citayam Depok. Gue mau tanya tentang perjalanan karir dia dari nol sampai dengan sekarang. Langsung aja nih gue panggil Agi Hadiwijaya. Oke, Bro Agi, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kali ini apa nih yang mau dibahas? Enggak, gue mau ngasih motivasi nih ke my friend gue di rumah. Gue mau nanya-nanya tentang perjalanan karir. Apa nih gue manggilnya? Gue Agi, ya santai aja bro. Agi, Ya, nggak bro, apa-apa. bapak. Kita kan seumuran. Oke, emang usianya berapa sekarang? Kalau usia alhamdulillah masih dikasih di angka 28 tahun sekarang. 28 tahun. Udah punya apa aja nih sekarang nih? Kayaknya udah sukses banget gitu. Ya kalau dibilang sukses sih belum, cuma kita namanya Harus berusaha. amin dong. Ya kalau disyukuri pasti disyukuri, itu Oke. pasti nomor satu. Cuma ya namanya kita berusaha kan, jangan sampai kita sombong. Belum apa-apa kita udah ngerasa diri kita tinggi, itu jangan sampai, apalagi untuk orang yang punya jiwa usaha. Oke. Gue mau nanya-nanya, gimana nih Bro Egi bisa punya pemikiran buat mutusin bangun usaha kayak gitu? Sebenarnya kalau buat mikirin bangun usaha nggak ada sedikit pun pemikiran. Sebenarnya sih cerita awal perjalanan usaha saya itu cuma ya bisa dibilang iseng-iseng ya kan, iseng-iseng gitu, nggak bener-bener punya niat gitu kan. Oh, berarti awalnya Bro Agi ini cuman iseng-iseng bangun usaha gitu. Ya sebenarnya iseng-iseng, cuma berhubung yang kita lihat cukup lumayan berkembang sampai akhirnya ya bisa dibilang dikatakan maju, ya akhirnya kita fokusin ya udahlah untuk usaha aja. Oke. Oh, berarti ini Bro Egi baru kali ini nih bangun usaha kayak gini. Ya sebenarnya dibilang baru sih enggak. Oke. Pernah juga ngalamin waktu itu, ngerasain pernah dagang es, waktu itu sempat keliling-keliling tuh di Stadion Pakansari Cibinong jualan es gitu kan. Cibinong Bogor, Ya Pemda. Pemda Oke. Cibinong, sempat ngerasain sampai jadi jualan sate, jualan soto, jualan bakso, pernah juga. Pernah gitu juga kan. di bidang kuliner gitu ya. Ya, Oke. tapi sebelumnya ini kemarin ini kan sempat kerja juga jadi pegawai kafe, jadi server di kafe restoran Arab daerah Jakarta. Oke. Sebenarnya usahanya sih nggak bener-bener serius gitu, awalnya tuh ya saya masih kerja, cuma berhubung ngelihat perkembangan perindustrian, kebutuhan rumah tangga gitu kan. Pernah kemarin ini sempat survei ke beberapa konveksi gitu kan, lihat produk kayak semacam celana, kayak baju. Di situ saya lihat kok murah banget gitu kan, dari pendapatan karyawan sampai dia packing sampai segala macam. Nah di situ saya sempat kepikiran kira-kira buka usaha bisa bikin maju nggak nih gitu kan. Dan akhirnya saya coba belajar, saya coba kuasain. Ya sebenarnya emang nggak punya keahlian sama sekali gitu. Yang kan. penting kita tuh punya kemauan dan berani mencoba. Ya, karena prinsip dalam hidup saya ini sebenarnya kita bisa karena terbiasa ya kan. Nggak ada orang yang nggak ada kemauan pasti nggak ada hasil. Karena keberhasilan itu emang selalu ada di akhir ya kan. Nggak ada kalau kesuksesan ada di awal gitu. Aja sih yang barang-barang yang Pak Egi produksi. Kalau barang-barang sih
ya cukup lumayan banyak, kayak sekiranya kayak semacam sejadah, kayak semacam karpet, kayak semacam botol foto ya kan, kayak karset mobil. Pokoknya kita ini ya lebih ke apa ya, disebutnya bisa memahami pasar target gitu, pasarannya lagi boomingnya apa, dan kita istilahnya tergantung kebutuhan customernya maunya apa. Berarti produksi juga sejadah gitu buat dikit lagi kan bulan Ramadan ya kali. Ya alhamdulillah dari tahun sebelumnya juga kita emang awal merintisnya emang ramainya tuh di sejadah gitu. Cuma berhubung ya kalau kayak semacam sejadah itu kan musim-musiman, jadi kita juga harus punya kolaborasi apa nih yang sekiranya lagi ramai di pasaran. Berapa lama sih ya, maksudnya dari umur berapa sih ini apa Agi Karpet ini dibangun? Kalau untuk Agi Karpet sebenarnya sih belum lama ya, karena ya emang istilahnya baru bener-bener ya kalau bisa dikatakan nih bayi baru lahir ya kan, usaha baru kemarin ya kan. Ya soalnya emang ya tadi bisa bilang gitu. Kalau untuk usia di Karpet sih baru sekitar jalan 1 tahun ya. Tapi alhamdulillah untuk kemajuan dan kesuksesannya ya bisa dibilang cukup berkembang gitu. Makanya saya sampai ya udahlah fokus ke usaha gitu kan dibanding kerja. Berarti lebih enak usaha nih daripada kerja menurut Pak Edi? Ya kalau dibilang enak ya enakan usaha ya kan. Karena kalau menurut saya pribadi kita kerja sama orang ya kan. Mau nggak mau pertama kita teratur waktu, teratur jam kerja ya kan. Tapi kalau usaha kan kita yang atur ya, kita bisa lebih santai. Dan kalau pola pikir saya gini, kita usaha sama orang, saat usaha itu maju tetap aja kita jadi karyawan ya kan. Tapi kalau usaha kita sendiri saat kita maju ya maksudnya itu Pak kita Edi itu sendiri. bekerja gitu, bukan usaha sama Iya, orang ya, gitu. Iya, saat kita istilahnya bekerja sama orang ya, saat usaha yang kita kerjakan istilahnya benar-benar berkembang, pasti kan kita ya namanya cuma pegawai ya kan, tetap pegawai. Tapi kalau usaha kita istilahnya benar-benar maju, kita sendiri yang bangga, kita sendiri yang nikmatin hasil. Pernah nggak sih Pak Egi ngerasain sulit-sulitnya untuk berintis usaha kayak gini? Kalau dibilang sulit ya pasti pernah ya. Namanya usaha itu kan nggak ada ya kata namanya selalu di atas, nggak ada yang namanya selalu sukses, nggak ada yang namanya selalu rame. Pasti ada pasang surutnya gitu. Tapi kan tergantung kitanya Menyikapinya ya, jalaninnya sabarnya. Ya betul. Karena kalau untuk usaha itu menurut saya gimana tergantung kitanya fokus untuk ngejalanin dalam bidang apa yang kita kerjakan usahanya. Jadi lebih ke utamanya kita fokus gitu kan, bener-bener yang ya mau di saat rame mau di saat sepi kita tetap fokus ngejalanin. Oke, langsung aja nih buat tampilin produk apa aja yang Agi Karpet produksi. Kalian udah lihat kan produk apa aja yang Bro Agi produksi? Oke, Pak Agi, apa nih motivasi Pak Agi buat mapren-mapren di rumah kali mau ngikutin jejak Pak Agi Karpet ini? Kalau buat saya sendiri pribadi ya, untuk kalian semua jangan pernah punya pemikiran patah semangat, coba berusaha, coba cari inspirasi, coba cari ide-ide kreatif. Karena ya dengan ide yang kalian punya itu sebenarnya jadi sumber penghasilan yang kalian dapetin. Berarti intinya jangan patah semangat Ya, buat ngejalanin, jangan pernah takut mencoba untuk ya, mencoba. betul. Karena kalau untuk usaha itu jatuh sekali, jatuh 2 kali itu wajar, jatuh 3 kali itu wajar. Karena nggak ada yang namanya usaha, nggak ada yang namanya kesuksesan itu langsung instan. Karena segala sesuatunya butuh proses, butuh perih, butuh kesedihan ya istilahnya. Pahitnya dulu kita alamin, tapi kalau untuk kesuksesan
kesuksesan pasti ada di akhir. Kayaknya udah cukup nih Pak Egi buat konten gue kali ini. Terima kasih juga nih buat Pak Egi udah nyempetin datang ke channel YouTube gue. Intinya buat kalian jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah berhenti bersemangat. Karena kesuksesan itu nggak ada yang instan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini.